Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas teks akademik dalam genre makro. Sebelumnya, kita pahami dulu satu persatu apa itu teks, akademik, genre, dan makro. Teks adalah tulisan. Akademik bersifat ilmiah dan empiris. Untuk kata genre, jangan dibaca genre ya, karena banyak sekali yang membacanya seperti itu. Genre bisa dikatakan jenis, kelompok, dan sejenisnya. Dan makro bersifat luas, umum, dan besar. Jadi, kalau kita gabungkan tulisan ilmiah yang berjenis luas dan umum. Jenis-jenis teks yang nanti kita bahas sebenarnya sudah dipelajari dari SMP dan SMA. Namun, bagi yang ingin kembali mengingatnya, silakan mengunjungi video saya yang lainnya ya. Jenis teks akademik diantaranya ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel. Walaupun sebenarnya ada banyak yang lain. Saya contohkan skripsi, sebuah teks akademik genre makro karena luas dan umum. Lalu, apa genre mikronya? Misalnya, ada latar belakang, tujuan, manfaat, metode, pembahasan, sampai kepada kesimpulan. Nah, di dalamnya mengandung teks deskripsi, eksplanasi, prosedur, dan eksposisi. Jadi, genre mikro merupakan sub-sub yang dipayungi oleh genre makro tersebut. Berikut adalah ciri teks akademik. Sederhana, padat, objektif, istilah teknis, bersifat taksonomik dan abstrak, bersifat monologis, dan berisi kalimat mayor dan faktual. Teks akademik bersifat sederhana. Pada umumnya, dominan bersifat kalimat simpleks atau hanya mengandung satu aksi atau mengandung predikat yang sering kita kenal dengan kalimat tunggal karena tidak memiliki konjungsi. Contohnya, ayah membaca buku. Kita lihat aksi atau peristiwanya atau predikatnya adalah membaca. Namun, bukan berarti teks akademik tidak mengandung kalimat kompleks. Hanya saja tidak banyak. Baik, kalimat kompleks ada yang bernama hipotaktik dan parataktik. Kalimat kompleks hipotaktik kita kenal juga dengan kalimat majemuk bertingkat yang konjungsinya misalnya apabila dan karena. Berikut contoh kalimatnya. Ada lagi namanya kalimat kompleks parataktik yang kita kenal dengan kalimat majemuk setara, konjungsinya dan kemudian. Berikut contohnya. Jadi, yang membedakan antara kalimat kompleks hipotaktik dan kalimat kompleks parataktik adalah konjungsinya. Jangan lupa ya.
Ciri berikutnya mengandung istilah teknis. Setiap bidang keilmuan mengandung kata kajian atau teknis, misalnya bidang hukum, jurnalistik, ekonomi, kedokteran, maupun kebahasaan. Pada bidang kebahasaan dapat kita contohkan kata frasa, kata konjungsi, dan kata diksi. Pengertiannya dapat dibaca. Berikutnya, padat informasi yang menggunakan kalimat simpleks yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Padat informasi juga banyak mengandung kata-kata leksikal atau yang kita kenal dengan kata dasar, dan juga banyak menggunakan nominalisasi atau pembendaan. Misalnya, kata kerja mengetahui kita bendakan menjadi pekerjaan. Kata mengetahui kita bendakan menjadi pengetahuan. Kata kerja menyemprot kita bendakan menjadi penyemprotan. Mengandung kalimat mayor, maksudnya kalimat yang sudah lengkap, minimal ada subjek dan predikat. Misalnya, ayah pergi. Ayah sebagai subjek dan pergi sebagai predikat. Teks akademik tidak mengandung kalimat minor atau tidak lengkap. Misalnya, kata ayah saja atau kata pergi saja. Kalimat minor ini biasa kita temukan dalam percakapan lisan. Faktual berisi fakta ilmiah yang nyata dan objektif, bukan rekayasa, bukan hayalan, dan bukan imajinasi yang biasa kita temukan dalam karya sastra. Monologis, teks yang bersifat satu arah, berisi petunjuk, informasi yang disampaikan. Pembaca hanya menerima informasi dari yang disampaikan oleh penulis. Terakhir, bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomik dimaknai adanya pengklasifikasian. Kita contohkan kata kajian frasa yang memiliki klasifikasi frasa endosentris dan frasa eksosentris. Abstrak maksudnya teks akademik tersebut dibuat dalam proses yang panjang berdasarkan pengalaman yang nyata dari penulis. Jadi, dapat kita simpulkan, teks akademik berbeda dengan teks non-akademik. Teks akademik penting bagi kita sebagai mahasiswa karena harus sering membaca teks akademik dan juga membuat teks akademik tersebut. Misalnya, harus membuat makalah, artikel, proposal, laporan, bahkan skripsi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.